Aku mau kasih tahu sesuatu teman-teman. Batang kayu itu jatuh. Kalau aku tidak kasih tahu tadi, batang kayunya jatuh karena saljunya di atas kayunya gitu kan. Dan itu juga berat. Kalau banyak-banyak dia dumpuk-dumpuk tambah berat ya, patahlah batang kayunya. Ini banyak sekali saljunya. Ini kalau jalan tentu saja ada mobil pembersih jalan supaya saljunya dikesampingin. Jadi seperti kalian bisa lihat, nih saljunya tinggi kan karena udah ada mobil lewat yang taruh saljunya ke samping. Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Aku hari ini akan jalan ke hutan malam-malam begini karena hari ini saljunya banyak banget teman-teman. Sejak tadi pagi masih salju. Udah prepare nih pakai celana yang agak anti air dan sepatunya juga sepatu winter boots gitu. Kita ke hutan dan ke sungai juga. Ayo kita lihat yuk bersama-sama. Semoga tidak terlalu gelap teman-teman. Wah, kayak kelihatannya kayak nggak bisa lihat apapun nih. Padahal aku udah pakai senter lampu. Wah, kalian nggak bisa lihat sungainya ya, terlalu gelap. Tapi kalian bisa dengar. Ini kalian bisa lihat berapa tebal saljunya. Udah dari sini sampai ke bawah sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 10 cm mungkin. Tuh teman-teman, ini dari atas tempat jalur mobil, jadi seperti hujan lah salju itu kalau meleleh, karena malam ini sekitar -1, jadi seharian pas kosong atau 1 derajat saljunya jatuh meleleh langsung ya. Jadi kalian bisa lihat melelehnya banyak juga seperti apa namanya, seperti hujan deras ya. Ini banyak yang tanya juga kenapa sih saljunya kalau meleleh gimana kelihatannya gitu ya. Banyak yang tanya bagaimana saljunya kalau meleleh, apakah akan menjadi banjir seperti di Jakarta atau di Indonesia atau tidak. Tentu saja bisa juga, tapi sebenarnya biasanya enggak, karena temperaturnya enggak langsung menjadi 10 derajat. Jadi mungkin 1 derajat, 2 derajat, jadi dia saljunya melelehnya lambat-lambat menjadi air. Terus seperti hujan aja, basah semuanya. Wah, ini udah gelap teman-teman. Aku jalan-jalan dikit sendirian di sini. Kalau ada kalau ada aliran air tadi kurang takut ya, seperti ada jadi rame, tapi kita menjauhi airnya yang deras tadi, tambah bahaya nih. Jadi tambah serem ya kan. Sekarang aku sendirian di sini. Untung masih ada untung sungainya masih kedengaran. Jadi kalau kedengaran seperti nggak sendirian ya.
Astaga teman-teman, aku terkejut. Itu pohon jatuh. Kalian bisa lihat. Ya bukan pohon tapi batangnya jatuh karena terlalu berat dengan es. Kayaknya bahaya juga nih. Waduh, ini aku baru lihat nih jatuh semua ya. Kalau nggak salah belum ada ini. Tuh, ini di tengah perjalanan. Bahaya juga nih teman-teman. Baiknya aku balik lagi deh. Tuh, ini di jalan. Besar juga. Padahal aku mau cerita sesuatu. Ih, bahaya nih. Baik aku juga tanpa helm. Kalau dengan helm oke lah, masih oke. Ya kan teman-teman, kalau dengan helm masih oke. Jadi kalau kena batang kayu dari atas nggak langsung pingsan. Mungkin cuma sakit aja. Sebenarnya aku mau cerita tentang mimpi-mimpi buruk aku ya. Aku dulu waktu masih kecil dan remaja selalu ada 2 mimpi yang mengikuti ya aku gitu. Jadi ada 2 mimpi yang selalu mengikuti ya aku, udah sering datang mimpinya. Itu satu, capek juga naik ke atas nih. Satu mimpi itu kejadiannya di Solo, di dekat rumah tante aku ya, Etek. Di sana dia ada jurang gitu, dikit jurang ke bawah ke sumurnya. Dan karena jurangnya bertanah-tanah gitu, jadi terpleset orang, dan di bawah ada sawah. Tapi selalu di mimpiku bukan sawah, ya masih sawah tapi ada buayanya gitu nungguin kita anak-anak gitu. Aku sama sepupuku, adik, abang aku gitu kan. Jadi kita selalu kalau hujan jadi di jurang itu ke bawahnya untuk ke sawah gampang terpleset. Jadi kita jatuh, nggak boleh jatuh, kalau nggak buayanya kan dari bawah mau makan kita. Ya itu mimpi yang satu horor. Dan yang kedua, mimpi yang satu ini bukan horor tapi lebih menyenangkan, karena itu mimpinya aku bisa terbang. Seperti bukan terbang gampang seperti burung, tapi terbang seperti pesawat dikombinasi dengan burung. Jadi harus lari cepat dulu, terus lompat, terus sayapnya dengan tangan kita terbang. Habis itu bukan terbang ke atas saja, cuman sebentar ke atas, terus cuman floating gitu, floating ke bawah lagi. Itu kedua mimpi itu aku sering banget mimpiin. Mungkin 3 kali yang dengan aligator, dan yang terbang itu mungkin 5 kali ya. Jadi sering begitu. Kalau kalian, mimpi-mimpi kalian apa sih yang sering datang? Ada nggak? Menurut aku dikit orang yang punya mimpi yang selalu datang lagi. Kalau ada silakan komen di bawah ya. Kayaknya seru nih mau tahu mimpinya, dan mungkin juga ada orang yang bisa mengartikan mimpi-mimpi kita dan bisa menjawab apa misalnya arti mimpi kita. Ya kan? Dan satu lagi, apakah kalian percaya sih ada orang bisa membaca mimpi, apa artinya? Kalau aku kayaknya nggak percaya itu, tapi siapa tahu. Kalian tahu nggak, ada pengalaman nggak? Silahkan komen di bawah. Kita cerita-cerita, aku baca-baca cerita kalian. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keren ya, tapi bahaya juga. Aku aja udah tahu ini bahaya kalau sendirian jalan di sana. Nanti kalau batang kayunya jatuh, kena kepala, pingsan di sana sendirian, kedinginan, basah, bahaya sekali. Makanya yang penting aku udah kasih lihat kalian sedikit aja ya, bagaimana suasana kalau winter sekali. Dan sekarang aku udah di atas, jadi aman, nggak akan ada batang kayu. Oh, bisa juga di belakang aku masih ada batang kayu, tapi di sini banyak orang lewat, mobil juga udah lewat, jadi agak safe dikit. Oke, jadi silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan aku. Aku betul-betul akan baca semuanya seperti kalian tahu.
selalu baca komen-komen. Pokoknya selalu seru. Apalagi sekarang kalau mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu ya. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Yeah. Teman-teman, aku nggak bohong nih, ada tambahan. Pas aku tadi nge-vlog di sana, batang kayu jatuh. Untung aku udah lewat nih. Baru aja jatuh yang ini, teman-teman. Nah, saya lihat patah dia. Tuh, fresh. Ya kan? Bahaya sekali, teman-teman, tuh. Dia patah dari atas sana. Aduh. Balik, teman-teman. Yuk, lari cepat balik. Bye-bye. Bye-bye.